Jadi yang dimaksud pernafasan 4, 3, 2, 1 itu begini Bapak Ibu, dan cara pengaplikasiannya Bapak Ibu praktekkan pernafasan 4 di saat sebelum tidur. Lah, pernafasan 4 itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia dan salam sukses selalu untuk kita semua. Dan begini cara pengaplikasian pernafasan 4, 3, 2, 1. Jadi yang dimaksud pernafasan 4, 3, 2, 1 itu begini Bapak Ibu, dan cara pengaplikasiannya Bapak Ibu praktekkan pernafasan 4 di saat sebelum tidur. Lah, pernafasan 4 itu bagaimana? Pernafasan 4 itu Bapak Ibu tarik nafas, tahan, hembuskan, kosongkan. Jadi setelah menghembuskan jangan langsung menarik nafas lagi. Beri jeda dulu, baru tarik lagi. Jadi pernafasan 4 atau pernafasan kotak ini dipraktekkan sebelum Bapak Ibu mau tidur. Sebelum Bapak Ibu rebahan, duduk sebentar nih. Duduk sebentar dengan posisi badan tegak lurus. Berapa menit? Ya 5 menit. Umpama 5 menit terlalu lama, ya 10 hitungan. Jadi 10 pengulangan gitu. Jadi sebelum rebahan, duduk sejenak dengan badan tegak lurus. Tarik nafas lewat hidung. Tahan sejenak. Hembuskan lewat mulut atau lewat hidung, bebas, terserah. Terus setelah menghembuskan, beri jeda, jangan langsung menariknya. Dan ini dipraktekkan senyamannya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu berapa hitungan. Waktu menarik, menahan, menghembuskan, dan menahan lagi. Nggak perlu. Dipraktekkan senyamannya. Tarik nafas, contohnya begini. Tarik nafas. Begitu Bapak Ibu. Jadi tarik nafas senyamannya. Tahan sejenak. Hembuskan lewat hidung atau lewat mulut, terserah. Dan setelah menghembuskan, tahan dulu sejenak, ulangi lagi, tarik, tahan, hembuskan, kosongkan. Maksudnya kosongkan tidak langsung menarik, jadi nafas sudah keluar, kosongkan sesaat, jeda sesaat. Tarik lagi, ini pernafasan 4. Nah ini dipraktekkan sebelum Bapak Ibu mau tidur. Duduk sejenak, terus umpama Bapak Ibu rebahan, lah di waktu rebahan mempraktekkan pernafasan yang satu. Jadi urutannya begini aja Bapak Ibu, biar ntar yang keempat terakhir sendiri. Urutannya pernafasan satu. Di saat Bapak Ibu rebahan, Bapak Ibu mempraktekkan pernafasan satu. Apa itu pernafasan satu? Pernafasan satu, Bapak Ibu sudah rebahan, Bapak Ibu menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Ini pernafasan satu. Jadi yang disebut pernafasan satu adalah sadar nafas. Lah pernafasan dua setelah Bapak Ibu bangun tidur. Setelah Bapak Ibu bangun tidur, membuka mata, langsung sadari nafas dan tarik nafas panjang atau senyamannya lewat hidung, menghembuskan lewat mulut atau lewat hidung, terserah. Hembuskan. Itu posisi baru bangun tidur Bapak Ibu. Baru bangun tidur Bapak Ibu sebelum duduk. Jadi masih posisi rebahan, Bapak Ibu praktekkan nafas 2. Tarik nafas, sadari rasakan,
hembuskan, sadari dan rasakan. Tarik nafas, sadari dan rasakan. Hembuskan, sadari dan rasakan. Lah setelah pernafasan 2, Bapak Ibu kan duduk nih. Lah posisi dengan duduk, Bapak Ibu praktekkan pernafasan 3. Tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan. Tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan. Intinya menghembuskannya mau lewat hidung atau mau lewat mulut, monggo. Kalau mau menghembuskan lewat mulut, kesadaran rasa Bapak Ibu taruh di kerongkongan. Jadi rasakan getarannya itu di kerongkongan. Contohnya gini. Jadi getar sininya. Lah setelah pernafasan 3 ini, nanti waktu mau Bapak Ibu mau tidur, baru pernafasan 4. Jadi pernafasan 4 itu dipraktekkan sebelum Bapak Ibu rebahan, sebelum Bapak Ibu tidur. Pernafasan 1 di saat Bapak Ibu mau tidur, yaitu sedang rebahan. Menyadari nafas, setiap tarikan dan hembusan nafas. Kalau yang pernafasan 1 itu nggak dibuat-buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai sadari setiap tarikan dan hembusan nafas, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas sampai Bapak Ibu tertidur. Lah nanti bangun tidur Bapak Ibu pertama kali membuka mata itu menggunakan pernafasan 2. Buka mata, sadar, nafas, langsung menggunakan olah nafas 2. Tarik, langsung hembuskan tanpa menahan, pernafasan 2 tanpa menahan. Tarik, hembuskan. Tarik, hembuskan. Nah, kalau sudah duduk, pernafasan 3. Tarik, tahan, hembuskan. Nah, fungsinya ini beda-beda Bapak Ibu. Kenapa pernafasan 4 dipraktekkan sebelum Bapak Ibu tidur? Karena pernafasan 4 ini merilis pikiran yang ruwet, emosi yang nano-nano dan sebagainya, merilis. Dipraktekkan sebelum tidur. Ini untuk menenangkan dulu pikiran, perasaan, merilekskan tubuh. Lah ketika semua sudah rileks, rebahan tambah nyaman kan? Dengan rebahan mulai sadari nafas. Sehingga nanti Bapak Ibu akan tidur dengan tidur yang berkualitas, terjadi regenerasi sel, terjadi regenerasi energi. Lah bangun tidur, biar pertama bangun, biar energinya itu selaras dengan tubuh raga kita ini. Praktek yang 2 dulu. Soalnya gini, ketika Bapak Ibu bangun tidur, tiba-tiba langsung berdiri, langsung jalan, langsung aktivitas, keliengan Bapak Ibu. Karena apa? Peredaran darah yang tadinya lambat karena kita tertidur. Gerakan cahaya, gerakan energi, gerakan darah, peredaran darahnya ini oksigen yang tadinya ketika kita tidur kan pernafasan semakin pelan Bapak Ibu. Sehingga peredaran di dalam diri kita itu pelan. Lah tiba-tiba kok Bapak Ibu bangun tidur melek langsung beraktivitas atau langsung apa kayak jalan dan sebagainya. Kadang-kadang keliengan Bapak Ibu. Karena perputaran rotasi sistem saraf kita ini seperti peredaran darah dan sebagainya belum benar-benar selaras. Makanya baru bangun tidur melek seperti ini selaraskan dulu dengan pernafasan 2. Tarik nafas, langsung hembuskan. Sadari dan rasakan. Nah, kalau sudah selaras, gerakan tangan secara perlahan dan sebagainya, duduk, praktekkan yang pernafasan 3. Jadi, pernafasan 3 ini untuk menambah daya Bapak Ibu, untuk menambah kekuatan, untuk Bapak Ibu biar semangat.
Karena pernafasan yang ditahan ini tadi, yang tarik, tahan, hembuskan itu untuk kekuatan, untuk power. Bapak Ibu sadar nggak sadar di saat mengangkat sesuatu yang berat, Bapak Ibu pun akan tahan napas kok. Akan tahan napas. Karena di saat Bapak Ibu tahan napas, powernya itu meningkat. Makanya dipraktekkan yang pernafasan 3 dan 2 ini saat Bapak Ibu bangun tidur. Soalnya gini, kadang-kadang bangun tidur kan masih malas, masih ngantuk dan sebagainya. Lah, dipraktekkan pernafasan 3, akhirnya Bapak Ibu semangat. Semangat untuk beraktivitas kembali. Makanya 4, 3, 2, 1 ini malam sebelum tidur, waktu rebahan, bangun tidur, dan ini setelah duduk. Terus ketika ini sudah dipraktekkan, sudah jam ininya tadi, mau tidur, rebahan, bangun tidur, duduk waktu bangun tidur itu tadi, mau mempraktekkan yang ini, terserah Bapak Ibu. Umpama Bapak Ibu mau mempraktekkan yang 2 di saat waktu renggang, monggo. Mau mempraktekkan pernafasan yang 3 di saat waktu renggang atau habis maghrib atau siang atau apa, monggo. Tapi di saat Bapak Ibu sedang bekerja, umpama beraktivitas, kok Bapak Ibu mempraktekkan pernafasan 4, pernafasan kotak, ya resiko ditanggung sendiri. Resikonya apa? Jadi lemes, jadi ngantukan. Karena yang 4 ini itu untuk merilis pikiran liar, emosi-emosi yang terpendam, itu untuk merilis. Akhirnya apa? Ngantuk. Lah umpama Bapak Ibu tengah malam bangun tidur, itu pun jangan mempraktekkan yang pernafasan 3. Umpama mau tidur lagi, umpama jam 1 nih, Bapak Ibu kebangun, ke kamar mandi terus niatnya mau tidur lagi. Lah kok Bapak Ibu mau menerapkan pernafasan yang 3, yang tarik, tahan, hembuskan, ngantuknya hilang Bapak Ibu. Begadang jadinya. Jadi penerapannya ini pun harus sesuai. Lah lagi aktivitas menerapkan pernafasan 4, yo ngantukan. Lah baru bangun tidur mempraktekkan pernafasan 4, yo sama ngantukan. Lagi aktivitas mempraktekkan pernafasan 4, ngantukan. Bangun malam yang niatnya tidur lagi mempraktekkan pernafasan 3, nggak bisa tidur. Jadi terapkan sesuai dengan niat Bapak Ibu. Ketika mau umpama begadang, tapi jangan terlalu sering begadang sih Bapak Ibu. Kalau bisa tidur lebih awal, bangun lebih awal. Umpama Bapak Ibu mau begadang pernafasannya 4, pernafasan 3. Biar fresh kembali Bapak Ibu. Cuman jangan terlalu sering begadang ya. Jadi pernafasan 4 ini diterapkan setiap hari dan rasakan sendiri manfaatnya. Praktekkan aja dulu. Lah pernafasan-pernafasan ini untuk membersihkan jiwa dan raga. Untuk merilis pikiran yang ruwet, untuk merilis luka batin, trauma masa lalu, emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri. Ketika Bapak Ibu menerapkan 4 pernafasan ini, pernafasan 4, pernafasan 3, pernafasan 2, pernafasan 1. Akhirnya ketika Bapak Ibu rutin mengerjakan ini, wadahnya itu bersih. Ketika wadahnya bersih, selalu dalam ketenangan. Ketika sudah selalu tenang, naik lagi ke dalam kesadaran. Apa itu kesadaran? Saksikan rasa tenang itu. Karena di saat rasa tenang, itu belum tentu berkesadaran Bapak Ibu. Karena kesadaran itu adalah rohani, sedangkan rohani sifatnya adalah penyaksi. Ketika sudah tenang, saksikan rasa tenang itu sehingga menjadi netral dalam ketenangan. Jadilah penyaksi. Jadi ranahnya kalau mau kesejatian tenangkan dulu, bersihkan dulu wadahnya, tenangkan dulu, terus apa? Saksikan rasa tenang itu dan pernafasan 4 ini ibaratnya begini Bapak Ibu. Ibaratnya begini nih. Ini kopi, gelas kopi. Pernafasan 4 itu untuk membersihkan gelas kopi ini. Ini pernafasan 4. Pernafasan 3 itu kalau ini sudah bersih nih kan udah kosong nih. Ketika sudah kosong kan diisi air. Air kembali. Tur, kayak gini. Ketika sudah diisi air, apa yang terjadi? Kan airnya masih goyang-goyang. Airnya masih goyang-goyang.
Terus apa? Pernafasan 2 untuk menenangkan goyangan air ini. Untuk menenangkan goyangan air ini. Setelah airnya sudah tenang, baru bisa merasakan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Baru merasakan nikmat. Lah dari rasa nikmat naik lagi menjadi si kesadaran itu sendiri, si rohani yang menyaksikan rasa nikmat itu. Jadi 4, ketika 4 sudah selaras, 5 kesadaran yang menyaksikan semua rasa sehingga sang kesadaran tidak terjebak, tidak melekat dengan rasa itu. Tapi kesadaran menyaksikan rasa itu dengan kenetralan. Monggo sambil ngopi Bapak Ibu. Dan praktekkan 4 pernafasan itu. Udah praktekkan aja dulu. Praktekkan aja dulu, nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri. Ketika Bapak Ibu rajin praktek, rutin praktek, Bapak Ibu akan merasakan sendiri. Sebelum tidur, kan ini waktu-waktu yang masa iya nggak ada, katanya nggak punya waktu Mas untuk mempraktekkan, sedangkan prakteknya ini dipraktekkan sebelum tidur dan bangun tidur. Apa iya nggak punya waktu untuk tidur? Cuman bukan nggak punya waktu, males mau mempraktekkan, umpamanya awal-awalnya gitu. Ini soalnya posisinya waktu mau tidur, dan ini ibaratnya untuk yang paling males dipraktekkan sebelum tidur dengan rebahan nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini khususon untuk yang paling males dengan duduk. Jadi Bapak Ibu sudah rebahan nih, praktekkan pernafasan 4. Ya 10 hitungan lah. Kalau bisa ya 5 menit. Praktek pernafasan 4. Tarik, tahan, hembuskan, tahan, tarik, tahan, hembuskan, tahan, tarik, tahan, hembuskan, tahan, tarik. Itu waktu rebahan. Setelah mungkin sudah 10 hitungan atau sudah 5 menit, Bapak Ibu praktekkan yang satu. Dengan rebahan, kesadaran Bapak Ibu hadirkan di setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan nafas yang alami ya, biarkan nafas alami berjalan secara alami ya, masuk keluar dengan ritme yang sama sampai Bapak Ibu tertidur. Ketika Bapak Ibu bangun tidur, praktekkan pernafasan yang 2. Bangun tidur, membuka mata, mulai sadari, tarik nafas, sadari dan rasakan, hembuskan. Tarik nafas, sadari dan rasakan, hembuskan. Ketika sudah, baru pernafasan 3. Tarik, tahan, hembuskan. Tarik, tahan, hembuskan. Tapi prakteknya bukan dengan pemokusan ya Bapak Ibu, tapi dengan kesadaran rasa. Karena di saat Bapak Ibu mempraktekannya dengan pemokusan, yang ada hanyalah ketegangan otot, ketegangan pikiran, dan sebagainya. Jadi prakteknya itu dengan kesadaran rasa. Hadir, sadari, rasakan setiap tarikan, tahan nafasnya, hembuskannya. Nggak usah dipaksa harus narik nafas sangat dalam, nahan nafas terlalu lama, menghembuskannya itu terlalu pelan, nggak usah. Umpama Bapak Ibu menarik nafas, menahan, menghembuskan kok sudah ada brebet-brebet, ibaratnya nafas terputus-putus yang mungkin menghembuskan nafasnya lewat hidung, langsung keluarkan lewat mulut. Umpama gini, langsung lewat sini, gitu. Praktekkan dan rasakan setelah Bapak Ibu rutin mempraktekkan pernafasan 4-3-2-1, Bapak Ibu akan merasakan sesuatu perbedaan dalam pola pikir, dalam rasa, dalam emosi, dan dalam kehidupan nyata. Intinya yang penting Bapak Ibu tahu tekniknya dan mempraktekkan tekniknya secara kontinu istiqomah. Ini yang dimaksud dengan pernafasan 4 atau kotak, pernafasan 3 atau segitiga, pernafasan 2 dan pernafasan 1. Ketika 4-nya sudah selaras menjadi sang kesadaran,
sang rohani yang menyaksikan semua sensasi. Pikiran muncul, saksikan. Rasa muncul, saksikan. Karena rohani kita itu adalah yang menyaksikan semua sensasi, yang menyaksikan semua kejadian. Karena ruh itu menjadi penyaksi dalam kenetralan. Jadi yang disebut dengan kesadaran adalah sifat dari sang ruh yang menjadi penyaksi atas semua sensasi. Sang ruh mengikuti tapi tidak terjebak oleh yang diikuti. Ibarat kata milih tapi ora keli. Kita merasakan tenang, tapi sang kesadaran tidak tenggelam dalam ketenangan. Jadi sang kesadaran tidak melekat dalam ketenangan, karena ketenangan itu ranahnya jiwa. Sedangkan kesadaran atau rohani ini hanya menjadi penyaksi, dan yang kenal dengan Tuhannya adalah si rohani. Ketika sudah sampai penyaksi, nanti naik lagi menuju kepada keberserahan diri totalitas, menuju kepada sang sejati. Jadi bersihkan dulu, tenangkan dulu, jadilah penyaksi dan kembali kepada sang sejati. Karena yang dipanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, tenangkan dulu jiwa kita. Lah jiwa biar tenang apa? Bersihkan wadahnya. Wadah bersih, jiwa tenang, menjadi penyaksi kembali kepada sang sejati. Begitu Bapak Ibu, teknik tata cara olah nafas 4-3-2-1. Praktekkan sebelum tidur dan sesudah tidur. Dan mau dipraktekkan dalam waktu longgar, setelah habis sholat, mau pilih yang mana terserah.